Great, good morning. Alright, tema pada hari ini adalah why did God have to become human? The answer that changed everything. Ya. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Ya, jawabannya yang mengubah segalanya. Alright, teman-teman, pernahkah Anda bertanya ya, kalau Yesus itu Tuhan, nah kenapa dia jadi manusia? Ya, masa Tuhan harus makan, Tuhan harus merasakan haus, bahkan mati di salib. Wah, banyak orang ya, terutama dari saudara-saudara kita yang di seberang sana. Mereka berpikir begini, kalau Tuhan Maha Kuasa, ya kenapa harus repot-repot jadi manusia? Ya, tapi tahukah Anda? Justru karena Dia Tuhan, maka hanya Dia yang sanggup turun untuk menyelamatkan manusia. Itu dia. Alright, ya teman-teman. Ya, kalau manusia bisa selamat dengan usahanya sendiri, ya, Yesus gak perlu turun dari surga. Tapi nyatanya manusia itu gagal terus jadi Tuhan yang datang. Bukan karena Dia perlu kita, tapi karena kita yang butuh Dia. Ya, Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, disitulah ya. Filipi 2 juga berkata, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, teman-teman, coba bayangkan ya, seorang raja besar, raja yang terkenal, duduk di atas singgasana, ya singgasana emas ya. Lalu dia mendengar bahwa rakyatnya jatuh ke dalam lumpur, sekarat, dan nggak bisa keluar dari sana ya, tersedot oleh lumpur itu ya. Apakah raja itu cukup hanya teriak dari istananya, "Hei, ayo bangkit"? Nah, tentu tidak, bukan? Kalau dia sungguh peduli, ya, dia akan turun ke lumpur itu sendiri, memegang tangan rakyatnya dan mengangkat dia keluar. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia raja yang turun ke lumpur dosa manusia. Dia tidak jijik, dia tidak marah, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita, seperti tertulis dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, teman-teman, ada orang yang pernah bilang begini, kalau Yesus Tuhan, masa dia tidur? Ya enggak? Masa dia lapar? Ya. Saya jawab, iya, justru karena Dia Tuhan yang jadi manusia, Dia merasakan semua itu, supaya waktu Anda lapar, Anda tahu Tuhan paham rasanya. Ya, Tuhan nggak duduk di surga sambil bilang, sabar ya, aku tahu rasanya. Padahal nggak tahu. Dia benar-benar turun dan mengalami semuanya. Itulah bedanya Yesus. Dia nggak bicara dari jauh, tapi dari dekat. Ya, teman-teman, love is not love until it sacrifices. Kasih belum bisa disebut kasih sampai ia mau berkorban. Ya, God become what we are, so we could become what He is. Allah menjadi seperti kita supaya kita bisa menjadi seperti Dia. Ya, Abraham rela mempersembahkan Ishak, anak yang ia kasih, lambang kasih Allah yang rela memberikan putranya, ya, di Kejadian 22 ya. Ya, Musa juga menjadi perantara antara Allah dan umat Israel. Ya, itu gambaran Yesus sebagai perantara sejati antara umat manusia
dan Allah ya. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Yang pintar mencatat ya. Yang pintar mencatat. Yesus Kristus bukan cuma perantara, tapi korban itu sendiri. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bayangkan ya teman-teman, Tuhan meninggalkan kemuliaan surganya hanya untuk disalib di antara dua penjahat. Tidak ada jubah emas, nggak ada. Tidak ada mahkota berlian, nggak ada. Hanya apa? Mahkota duri. Tapi disitulah kasih sejati diperlihatkan, didemonstrasikan. Bukan karena paku yang menahan dia di kayu salib, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Jadi pesan moralnya apa? Yesus menjadi manusia bukan karena ia kehilangan keilahiannya, bukan, tapi karena ia ingin mendekat dan menebus dosa-dosa kita. Ia tidak hanya mengajarkan kasih, tapi menunjukkan kasih itu dengan darahnya sendiri. Tuhan tidak datang untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Ya, Yohanes 3 ayat 17. Ya, yang pintar mencatat ya. Alright, closing statementnya, Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan, bukan. Jangan salah ya, teman-teman yang di seberang sana. Ya, Tuhan ya, Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, yang diangkat jadi Tuhan, bukan. Yang pintar ya, pintar, berpikir pintar, mari berpikir cerdas. Tapi Tuhan yang dengan kerendahan hati menjadi manusia. Dan karena itu setiap kali kita melihat salib, kita melihat kasih yang turun dari surga. Bukan sekedar simbol penderitaan, tapi tanda kemenangan atas dosa. Ya teman-teman, mari kita jawab jujur ya. Kita berikan pertanyaan, jawab jujur. 1. Apakah Anda sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar sampai ia rela turun menjadi manusia? 2. Apakah Anda masih berusaha menyelamatkan diri dengan perbuatan baik atau percaya penuh pada karya salib Kristus? 3. Jika Yesus rela turun untuk saya, untuk Anda, apakah Anda rela hidup untuknya? Terakhir, apakah Anda sudah membagikan kebenaran ini kepada orang yang belum mengenal kasih Kristus? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau turun menjadi manusia, hidup di antara kami dan mati untuk kami. Ajari kami untuk tidak sekedar tahu tentang kasih-Mu, tapi hidup di dalam kasih itu setiap hari. Jadikan kami saksi-saksi-Mu agar banyak orang mengenal kebenaran bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Jika Anda diberkati dengan video ini, Anda diberkati dengan YouTube ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, kepada komunitas lain, agar mereka juga diberkati. Alright, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo, save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.